Halo guys, bersama gue channel Will Mekun. Hari ini gue pesan anime lagi menjadi gue di musim Spring 2025 adalah Danjuru ya. Bisa bilang akhirnya gue udah potong gitu kan. Jadi ini sekaligus memperingati gitu kan semakin dekat kemenangan Rion Enomoto gitu kan untuk bisa memenangkan HPMC gitu kan. Karena ya episode kemarin bisa dibilang ini sangat spicy gitu kan. Jadi ya you know lah gitu kan, anomali biru ini bisa dibilang terlalu yakin gitu kan dengan apa yang dia lakukan sehingga dia menyesali gitu kan ketika dia bilang kalau apa si MC tidak menyadari perasaannya. I know mungkin emang di situ salah MC juga gitu kan, tapi ya balik lagi kenapa dia melakukan itu ya karena emang dia kan ngerasa apakah MC ini sebenarnya emang peduli sama dia, maksudnya peduli sama dia atau malah lebih tidak peduli dengan dia. Karena kan ya sekali lagi ketika dia deket tahu kalau misalkan Enomoto emang adalah teman masa kecilnya si Yu kan jadi semakin deket dong, jadi semakin intens dong hubungannya gitu kan, yang membuat akhirnya ya si Himari jadi ketar-ketir gitu loh ketika udah gue nyesel nih di apa ngesipin mereka, dan akhirnya mereka malah jadi bisa jadi akan berpotensi pacaran gitu kan. Jadi ya udah kita lihat setelah hubungan agak renggang nih apakah yang bakal terjadi, apakah nanti Himari bakal terus menjadi sebuah heel atau menjadi sebuah karakter yang jahat, atau mungkin akan mencoba untuk menyerang balik si Yu gitu kan, atau mungkin dia akan mencoba untuk move on gitu kan. Ya itu makanya gue pengen tahu. Ya udah kita tunggu lagi ke episode baru dari Danjuru. Let's go. So jika episode baru dari Danjuru, let's go. Ya dia belum. Ya karena emang dia nggak peka aja. Ya tapi nggak tahu ya nanti gimana nih ya kan. Menarik sih ngeliat dramanya mereka nih. Bagi sih apa sebagai eh apa berapa sebagai teman juga gitu kan, apakah nanti bakal renggang juga Enomoto sama si Himari ya kan. Sama-sama tak beda bersama kah. Lucu banget sih ya, terlepas dari karakternya yang nyebelin ya kan, tapi yang paling ini emang lucu sih. Oke, kita lihat bunga Ortesian dan bibit baru. Seperti bener-bener hmm, pinter mancingnya. Iya dong, bener, bener.
Ya, sebab salah. Ngeselin banget. Ngeselin banget. Oke. Okay. Lalu. Hmm, ngeselin banget sumpah. Ngeselin banget. Lagi-lagi dikejain. Aduh, ayang ayang Rion. Berasa berasa ini anjir ya. Berasa berasa binatang yang dipancing begitu. Itu orang itu enggak jokesnya itu loh ya kan. Tuh loncat yang jungkir balik. Gari lihat tadi. MC-nya aja udah ngerasa kalau bilang caper ya kan. Wah nih, Pak tampar nih, pukul nih kayak gini. Ya iya, ya iya, ya iya, ya iya. Oh, momennya pas banget lagi. Momennya pas banget lagi. Sampai diinjek ke. Uh, kan, kan, kan. Ya kan kan bullshit, bullshit. Gak ada yang begitu. Ya terus kalau lu dukung, kenapa lu pengen jadi nomor. Maksudnya lu oke ya, lu mendukung nggak kayak hubungan sama Rion gitu kan, si Miu gitu kan, lu gak mau jadi nomor dua, logikanya dipakai lah ya kan. Emang dengan begitu Enomoto bakal bahagia gitu kalau lu ditempelin, lu nempel mulu gitu kan, nggak logik gitu kan.
temennya. Hmm. Tuh, tuh dengerin. Nah, itu maksudnya itu. Base support ini. Iya pastilah, nggak mungkin nggak. Mending jadi nama doi. Belok sama jadi belok tuh. Udah aman nih kan. Karena kalau Imari sama Imari, Iyo sama cewek lain pun selain Enomoto juga sama aja ya kan. Paling itu ditawain aja. Paling itu ketertawain nanti. Langsung anjlok ratingnya. Wah jadi belok anime. Karena itu ya kan. Karena balas budi ya kan. Karena balas budi lah ya kan. Jangan bego. Jangan bego. Kelepasan gue yang ngomong. Jangan. Aduh. Masa harus bersujud sih. Ngarga diri sebagai cowok nggak ada. Gue tuh kadang mau toksik juga. Oh, iya kan. Iya kan. Emang emang caper ini. Caper emang. Yakin. Kan nangis kan. Itu gimana? Oh, gila. Ini benar-benar kelihatan. bener- Bener-bener kelihatan ininya anjir. Karakter yang ngeselinnya baru kelihatan nih. Capek deh. Capek deh. Langsung dia. Langsung diem-dieman. Oh ada apa nih?
ditungguin ditungguin pun nggak terjadi ini kayaknya. No. Ya udah pergi dah. Ya udah pergi ya, pergi aja ya kan. Tapi ini MC is MC sih. Nah kakaknya ini dong, kasih tahu dong ya kan. Ini adik kan nggak ketolong nih ya kan. Aduh. Langsung ngejepret dong. Kakaknya itu kakaknya ya. Hmm, gila abangnya galak. Buset. What? Bes abangnya. Buset ngeri banget. Wah besi, besi. Nah lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo bang, ayo. Tuh, beda. Tuh, ya, gila gila. Wah kayak ini ya. Kayak Wakanda nih, negara mana ya? Kayak sih. In, depan satu hal yang paling gue gila belakangnya. Abangnya bijak. Job, apa good job, good job. Tuh, itu filosofis banget loh. Ya. Abangnya bijak loh. Keren. Nah, ini balikan ini. Nah, ini mau balikan ini. Udah balik. Balikan ini. Balikan ini. Balikan ini. Asis. Oh, buset. Oh. Lah, lah gimana? Lah lo. Lah lo.
Nah lo. Nah lo jalan dah. Kan balikan ini udah pasti arahnya balikan ini. Iya, balikan ini udah fix. Tetap selfish ya. Ya mau gimana orang MC balas budi ya. Kan. Untung ya kalau aku masih melajang. MC yang nggak yakin. Ya ilah. Lucu sih, lucu sih. Ya MC juga ini sih ya kan emang apa emang terjebak dalam eh, sesuatu yang emang pernah dilakukan oleh Mari gitu kan, dan emang kebetulan eh, kakaknya emang supporting banget gitu kan ke mau hubungan mereka gitu. Jadi berbalik ya cepet banget kayak satu episode udah bisa berbalik gitu loh kan keadaannya kalau sekarang bisa ke Imari lagi gitu. Karena 2 episode kemarin kan Enomoto kan, nah ini sekarang Himari lagi gitu kan, bener roller coaster banget ya kan. Ta 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 ta.
Endingnya sih enak lagunya, gue suka lagunya sih, gue suka sih, ya kan. Cowok ganteng dan kata motif Asageo, Asagao, sorry. Ya, episode 4 dari Danjuro. Jadi ya, gue pikir bakal selek gitu kan dengan hubungan ini, atau bisa bilang makin renggang dengan hubungannya, tapi justru malah langsung dibalik 180 derajat dengan cepat, karena ya sekali lagi nggak diduga aja lah gitu kan. Ternyata ya kita tahu lah gitu kan bahwa si Mari kan emang rada caper ya, jadi kayak pengen bilang kalau dia pengen pindah ke Tokyo dan berharap agar si Yu ini mohon lah atau ngerengek gitu kan, agar si Mari nggak akan pergi gitu kan. Tapi justru malah out the box-nya itu malah yang terjadi satu, tadi abangnya bilang kalau gue kaget sih tadi ngeliat abangnya galak sih, itu kocak banget sih. Jadi dia bilang kalau kamu tuh begitu aja udah nyerah gitu kan, kamu tuh nunjukin bagaimana keseriusan kamu terhadap Yu ketika tahu kalau gue harus sampai minta tolong ke Enomoto gitu kan. Jadi segitu aja perjuangan lu ketika lu akhirnya harus renggang dengan si Yu gitu kan. Jadi ya bagus sih, jadi kakaknya nunjukin kayak semangat lah gitu kan ke Himari, agar ya dia tidak seperti pecundang kayak gitu doang. Jadi bagus sih, jadi gue suka dengan didikan abangnya tadi itu benar-benar keras banget sih, gokil lah pokoknya, gue suka. Terus yang kedua, out the box-nya itu, atau sesuatu yang gak terduga selanjutnya adalah ketika si MC menganggap bahwa Himari lebih penting gitu, ketika dia bahkan ingin putus sekolah lah gitu kan, dan ingin fokus ke bisnisnya dan ke Tokyo untuk justru Himari, walaupun sebenarnya Himari sendiri bohong gitu kan ke Yu gitu kan. Jadi ya dengan melihat keseriusan seperti itu, ya Himari seneng banget dong ya kan, ketika ngeliat dia diutamain gitu kan. Maksud gue gini sih, maksud gue kesannya tuh gimana ya gue bilang ya udah, jadi baik lagi ini karena emang balas budi aja sih. Kalau sebenarnya kalau gue bilang MC sampah sih belum bisa gue belum bisa katakan itu sih, karena dia juga menganggap Himari sudah melakukan yang Himari tuh gini loh, gini, MC tuh menganggap, atau Yu tuh menganggap bahwa Himari tuh ada pahlawan dia gitu loh. Jadi menganggap dia sebagai orang yang berpengaruh gitu kan, untuk lebih pede dalam membuat aksesoris. Dan akhirnya ketika aksesoris itu dilihat banyak orang, itu karena Himari gitu. Jadi ya gimana ya, adalah orang kayak gitu juga pasti yang emang dia tidak akan melupakan apa yang pernah terjadi gitu kan. Jadi kayak dia tidak akan kacang yang tidak lupa dari kulitnya ya kan. Apalagi lah gitu kan, dia pengen jadi sahabatan terus gitu kan sama si Himari, walaupun emang Himari sendiri juga mengharapnya sih emang bakal pengen bersama terus, dan mungkin akan melakukan hubungan serius juga dengan Yu kan, seperti itu. Dan temannya tadi juga udah oke juga gitu nge-support dia kalau sebenarnya ini ada yang lebih penting, atau siapa sih sosok yang lebih penting di diri lu gitu kan, ketika kalau udah ngomongin sahabat sama cinta itu sudah tidak terlalu penting gitu kan. Yang penting siapa yang sekarang ini menganggap sosok penting di hidup lu gitu kan, apakah Enomoto sama siapa Himari gitu kan. Dan MC ya menurut gue ya realistis aja, ketika dia akhirnya mikir atau ngasih jawaban Himari, karena emang Himari yang lebih impact ke MC gitu kan. Sedangkan kalau Enomoto kan emang baru ketemu kemarin ya kan, baru ketemu beberapa hari, 2 atau mungkin 2-3 episode kemarin gitu kan. Jadi ya menurut gue ya wajar. Jadi MC realistisnya mikirnya ke sana gitu kan. Jadi kalau misalkan ujuk-ujuk misalkan gitu kan, ujuk-ujuk ternyata emang misalkan nih gue kasih contoh lah gitu kan, ujuk-ujuk ternyata emang MC jadian sama si
Enomoto langsung di episode ini gitu kan, itu kayaknya kurang pas gitu, kayak nggak nyambung aja gitu kan. Jadi karena emang ya balik lagi, MC kan juga tidak mau ya sampai hubungan dia rusak cuman gara-gara masalah ini gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dengan situasi yang seperti ini ya menurut gue ya fair aja, realistis aja lah gitu kan, dengan menghadapi situasi kalau si MC emang lebih care ke Himari, walaupun caranya Himari juga terlalu bocil banget sih. Itu doang sih yang rada gue kurang suka lah gitu kan. Caper itu gue kurang suka sih sebenarnya sih, tapi ya baik lagi ya namanya MC memilih dan lu pilih siapa ya itu pilihan lu gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan lu sama Himari ya udah, kalau lu sama Enomoto is okay gitu kan. Jadi ya terserah gitu kan, terserah MC mau ngarah mana gitu kan, tergantung nanti siapa yang lebih serius gitu, siapa yang dia cocok gitu, bukan siapa yang dia serius, siapa yang menurut dia cocok lah gitu kan. Karena kan kalau kita bicara si Hina dengan Taiki juga, Hina juga serius dong ke Taiki kan, tapi karena Taiki emang udah memilih Shinatsu ya udah gitu. Jadi artinya ya kita nggak bisa maksa kalau nggak bisa nih author nih, masa Hina gue diginiin gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan ternyata emang si Enomoto emang misalkan ya tanda kutip kalah gitu kan, ya wajar karena emang hubungan Himari yang masih Yu lebih lama dibanding Enomoto gitu. Jadi itu aja sih. Jadi ya pokoknya ini masih bisa digoreng sih, masih bisa digoreng, masih bisa diputer-puter ya kan. Tergantung nanti prinsip MC ini mau kemana. Apakah dia akan setelah ngomong ini dia akan bakal fokus ke MC, fokus ke Himari aja gitu kan. Maksudnya lebih ngutamain Himari aja gitu kan, dibandingin Enomoto, atau mungkin ada satu gebrakan lagi gitu kan, atau mungkin suatu momen gitu kan yang membuat akhirnya dia berpaling lagi ke Enomoto gitu kan. Jadi makanya nih gue nungguin banget sih nanti seperti apa, karena kita emang dari awal emang ngarepnya emang kebanyakan orang ngarepnya emang semoga MC jatuhnya main Enomoto, karena kan Enomoto kan emang teman masa kecil, dan secara juga kan Enomoto juga langsung deket banget sama MC karena emang dialah orangnya gitu. Jadi kayak setelah penantian panjang ternyata dia adalah orangnya gitu kan. Jadi gimana nggak seneng ngeliat teman masa kecilnya itu adalah teman terdekat gitu kan. Nah sementara di situ ya Himari ngerasa nyesel pada saat itu kan. Tapi ya balik lagi, ini masalah hubungan sih, masalah hubungan yang emang sudah dijaga sejak lama gitu kan. Dan ya udah kita lihat seperti apa. Jadi makanya gue bilang kalau kemarin itu situasinya mereka selek atau musuhan, gue rasa terlalu cepat kalau misalkan bilang kalau Himari bakal kalah, karena harus bener-bener tahu nih nanti celahnya di mana gitu kan. Apakah nanti celahnya nanti Himari bakal buat owner lagi ya kan, yang membuat akhirnya MC jadi kesel ya kan, atau mungkin pada saat mungkin nanti ada momen Enomoto akan lebih serius ngejar si mencoba untuk ngetising lagi lebih banyak ke MC gitu kan, atau mungkin nanti ada seleknya Enomoto dengan Himari. Karena dari kemarin sih, lebih tepatnya dari semenjak kayak di episode ini Himari sama Enomoto nggak ngomong loh, nggak berdialog sama sekali tidak berdialog. Justru yang berdialog cuman Enomoto ke MC, Enomoto ke MC ke Himari, udah. Himari ke kakaknya, si MC ke orang lain gitu loh. Jadi ya itu, jadi kayak belum ngomong ke Enomoto. Jadi makanya gue pengen tahu nanti reaksinya dia ketika tahu kalau ternyata udah baikan. Dan sih nanti bagaimana nanti Enomoto respon, apa Enomoto nanti cuman kayak ya udahlah gue cuman orang baru yang gak bakal bisa ngejar lu lebih dekat gitu kan, jadi ya gue cuman hanya bisa menunggu gitu. Atau emang tipikal yang sama seperti Himari yang coba untuk bermain agresif tapi dengan caranya dia gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu sih, kalau ini kan jelas kotor ya menurut gue ya, si Himari itu jelas kotor, agresif, terus agak licik, agak picik ya kan, terus agak nunjukin kebohongannya gitu kan, dan terbukti gitu kan ternyata dia yang kemakan omongannya sendiri gitu kan, bahwa ternyata MC malah lebih milih lu dibanding sekolah gitu. Memang ini sih emang luar biasa ya kekuatan the power of friendshipnya ini di anime ini gitu. Satu lagi mungkin ada yang kelupaan soal tadi detail kecil tentang
pengertian soal bunga tulip gitu kan. Kenapa akhirnya si MC ngasih bunga tulip ke Himari gitu kan. Jadi yang gue tahu ya, tapi kalau misalkan gue salah ya tolong dikoreksi, oke? Jadi arti bunga tulip tuh kayak lebih ke rasa bukan kekaguman sih, kayak rasa hormatnya dia ke seseorang gitu. Jadi kayak nunjukin mau bagaimanapun ya gue tetap respect ke lu gitu. Gue nunjukin gue respect ke lu karena dulu pernah dibantu sama lu dan akhirnya gue merasa kalau lu tuh adalah orang penting kayak gitu. Kayaknya begitu ya. Cuman kalau misalkan itu isinya di komentar kalau misalkan gue salah. Jadi kayak kalau yang udah-udah sih yang gue tahu sih itu. Kalau misalkan buat kayak misalkan kayak apa ya, kayak apa sih namanya? Oh iya, kayak ini, kayak kemarin banget nih yang di Rock Lady. Nah, bunga lili apa bunga tulip ya, gue lupa itu. Bunga lili itu ya, beda. Kalau yang waktu itu pernah gue lihat anime apa ya? Bukan Rock Lady, bukan, yang udah lama banget yang soal bangsawan itu. Jadi biasanya kan emang identik dengan pemandangan beberapa bunga tulip yang ada di istana lah gitu kan, yang nunjukin bagaimana sebuah strata lah gitu kan, sebuah orang yang emang dianggap sebagai tinggi gitu ya, sama seperti yang tadi gue bahas gitu kan, merasa terhormat karena ada respect ke orang itu dan menganggap orang itu memang lebih layak untuk diagungkan karena sudah berimpact ke seseorang gitu kan, atau berimpact ke masyarakat luas, atau mungkin berimpact pada lingkungan sekitar gitu kan, yang artinya ya begitu gitu. Jadi kayak nunjukin hal itu. Dan oh iya tadi ini gue baru ingat tadi soal apa ya, soal apa tadi ya, soal bisa aja sih kalau misalkan anime ini ya sebenarnya ini cuman trivia gue aja sih, sebenarnya bisa aja sih kalau misalkan anime ini berakhir di 4 episode, bisa banget. Jadi kalau misalkan tadi akhirnya si MC sadar perasaannya, Himari sadar perasaannya, udah tamat, bisa banget. Cuman karena ini mereka berdua belum nyadarin perasaannya, jadi ya akan digoreng lagi gitu. Udah, makanya gue pengen tahu yang sekali lagi gitu kan, apakah nanti Enomoto bakal coba nyerang gitu, itu doang. Nah sama ini kan Enomoto kan cuman kayak kaget kan, gue kayak ngerasa bersalah nih karena gue jadi model gitu. Jadi dia cuma ngerasa itu doang gitu, belum sampai sejauh dimana gue tuh pengen nyerang lu, enggak gitu. Jadi makanya nih belum ada dialog sama si Himari, juga belum ada dialog antar berdua nih, Enomoto sama Himari. Jadi gue pengen tahu nanti kayak gimana gitu kan, apakah sama seperti sebelumnya yang suka cekek-cekekan gitu kan, atau mungkin bercandaan gitu kan, atau mungkin nanti bakal lebih canggung gitu karena tahu kalau si Enomoto emang punya rasa kagum, rasa suka gitu kan ke MC gitu. Ya udah, curi gue yang masih sampai sebenarnya kira-kira anime spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jika suka kalau tinggal di like saja dan share notifikasinya agar lu tidak ketinggalan dari gue dan sebelum lagi di gue selanjutnya.